Rasulullah sampaikan ada di hadisnya Ibnu Majah. Beliau menyampaikan sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah, kekasihnya Allah. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kekasihnya Allah. Lalu di sana para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Lalu Rasulullah menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah dan istimewa di sisi Allah. Masya Allah Bapak Ibu, indah sekali ya dalam hadis ini. Rasulullah sampaikan ada di antara Bapak Ibu, di antara kita semua ada manusia yang menjadi kekasih Allah, dan mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran. Mereka adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Allah dan diistimewakan ada di sisi Allah Bapak Ibu. Menjadi ahli Al-Quran itu bukan berarti hafal 30 juz. Tidak seperti itu saja Bapak Ibu. Hafal 30 juz tapi setelah itu ditinggalkan, tidak mau untuk mengulangi lagi, tidak mau untuk mengupgrade lagi, tidak mau untuk mengasah lagi, ya sama saja. Tidak ajaib Bapak Ibu. Tetapi saat kita terus rutin ya untuk membacanya, terus rutin untuk bisa mendownloadnya, mengaksesnya, untuk mengulangi lagi, membaca lagi hafalan ya, satu baris demi satu baris, itu juga ahli Al-Quran Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus hafal 30 juz. Kalaupun hafal 30 juz luar biasa. Tetapi untuk selalu bisa dirutinkan kembali hafalan-hafalannya ya. Untuk selalu bisa disampaikan kepada orang lain. Karena pada saat pengetahuan kita berhenti pada diri kita sendiri saja, ya namanya tidak barokah Bapak Ibu. Karena berkah itu ada faktornya, adalah yang pertama ada ketenangan di dalam diri kita. Lalu yang kedua ada sisi manfaat untuk orang lain. Kalau Bapak Ibu kaya, kalau Bapak Ibu pandai, kalau Bapak Ibu pintar, tapi hanya untuk sendiri, tidak ada nilai berkah Bapak Ibu di sana. Jadi Bapak Ibu harus mau memikirkan orang lain. Itulah yang dinamakan nanti apapun yang ada di dalam diri Bapak Ibu nanti berkah. Dari usianya, dari hartanya, ya, dari ilmu-ilmunya, itu kemudian menjadi berkah. Dari waktu yang Allah titipkan, akhirnya menjadi barokah. Ya, karena barokah di sana itu menimbulkan ada kebahagiaan dan kenyamanan serta ketenangan. Kita kejar itu Bapak Ibu ya. Jadi hidup jangan untuk sendiri saja nih, kita harus memikirkan orang lain. Saat Bapak Ibu udah ajaib nih ya, sudah ajaib belajar magnet rezeki di Arta MR, Bapak Ibu harus memikirkan, iya ya saudara saya kok masih persoalan kayak gitu. Saya nolong kalau misalnya hanya sekedar uang 500.000, 1 juta, ya tahan cuma 1 hari 2 hari gitu kan. Ini harus pakai leverage alat nih gitu kan, harus pakai ilmu gitu. Karena orang kalau dibantu dengan uang, yang pertama nanti ketergantungan, tidak mau bekerja ya, kemudian juga dia tidak mau kreatif, malah senangnya minta, kan itu tidak mendidik Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu membantunya dengan ilmu, mengajak ya, menunjukkan, menuntun ya, mengarahkan gitu kan ya, dengan pengertian, dengan mau mendampingi, itu yang terbaik Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu mengenal mungkin ada teman, tetangganya, saudaranya, keluarganya yang masih ada persoalan, bantu dengan apa? Tunjukkan ilmu magnet rezeki ini. Luar biasa. Bapak Ibu menjadikan orang itu hidup. Hidup bukan berarti dia tadinya tidak bernyawa, bukan. Hidup semangatnya. Nah, bagaikan Bapak Ibu itu menghidupi ribuan orang manusia, menghidupkan ribuan manusia, walaupun itu yang ditolong satu. Nah, apalagi yang ditolong banyak sekali nih Bapak Ibu ya, luar biasa. Itulah Bapak Ibu semua ya, hadis dari Rasulullah. Saya doakan semoga Bapak Ibu menjadi bagian apa yang Rasulullah sampaikan ya, ada di hadis Ibnu Majah tersebut. Kemudian Bapak Ibu semua, dari kita melakukan ada garpu tala ya, atau Quranic vibration, tadi adalah fadilah ya, keistimewaan. Kemudian sekarang ini ada 2 keuntungan yang bisa kita pegang Bapak Ibu. Ternyata yang pertama yaitu ternyata getaran Al-Quran ya, yang kita
kita terus lakukan itu membangkitkan ada energi brilian di dalam diri kita. Ya, menimbulkan ada plus 5 generativitas ya, generator di dalam diri kita itu bergerak, bangkit energinya, Masya Allah ya, akhirnya menyala tuh listriknya ya, dan menemukan ada jalan-jalan solusi dari persoalan yang tadinya tidak terlihat menjadi ada. Ini Bapak Ibu ya, keuntungannya tuh Bapak Ibu yang mau Karputala, yang mau Quranic Vibration ya, kemudian ada ketemu banyak solusi dan ajaib. Kemudian yang selanjutnya adalah tanpa disadari, ini Bapak Ibu keuntungan kedua, tanpa sadar, seperti autopilot Bapak Ibu. Molekul-molekul yang ada di dalam diri kita itu menjadi rapih kembali. Sangat presisi gitu ya, rapih karena menjadi rapi ya, dia menjadi seperti terlahir kembali ya. Dan inilah yang dinamakan Idul Fitri, terlahir kembali. Menjadi ada jiwa-jiwa yang baru, menjadi pribadi bermagnet rezeki yang bisa menarik apa saja dengan cara Allah. Dia pesan apa kebutuhannya, lalu Allah datangkan. Masya Allah ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita tidak bisa mengubah apa yang ada di Al-Quran. Sepandai apapun Bapak Ibu, ya, sepintar apapun, sekuat apapun Bapak Ibu, tidak akan bisa mengubah apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Tetapi ternyata Al-Quran yang mungkin tampilannya adalah hanya sebuah buku gitu ya, sebuah kitab, sebuah susunan-susunan lembaran yang ada di sana. Ya mungkin bentuknya kecil Al-Qur'annya, sedang ataupun besar ya. Ternyata Al-Qur'an itu ajaib Bapak Ibu. Bisa merubah kehidupan kita. Bisa merubah nasib kita menjadi lebih baik Bapak Ibu. Akhirnya LOP-nya mudah sekali terwujud ada. Nah, maka Bapak Ibu sambut nih kita hari yang baru. Karena kita terlahir kembali nih. Ya menjadi apa nih? Menjadi ahli Quran. Mari kita peluk Al-Qur'an ya, sebagai imam di dalam diri kita. Ada nur cahaya di sana. Hudan, petunjuk untuk kita. Ada petunjuk yang luar biasa, terang benderang di sana. Kemudian ada warohmah, ada kasih sayang Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang senang sekali menvibrasikan ada Al-Quran, Bapak Ibu menjadikan ada orang yang bermagnet rezeki, menjadi orang yang frekuensinya tinggi nih, menjadi orang yang welas asih, menjadi orang yang dia mencintai sesama manusianya tanpa batas. Nah, kemarin kita belajar ya, pada saat menjadikan diri Bapak Ibu itu sudah ada di makom tersebut ya, dilukai saja ya, dihina, difitnah saja, tetap keren, malah mendoakan. Ini kan getaran dari cinta kasih sayang Bapak Ibu sesama makhluknya Allah, tidak mau membalas dengan keburukan. Nah, kalau sudah seperti Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu tinggal klik getarkan. Mau apa nih Bapak Ibu? HP hilang, tinggal ditarik, gitu kan. Kemudian pengen ada tangannya bermagnet agar barang-barangnya aman, nanti tinggal untuk digetarkan saja jurusnya. Nah, yang malam ini Bapak Ibu, kita ingin ada jualan kita laris gitu ya. Kita nanti akan belajar ya, ada energi penglaris gitu ya. Energi penglaris magnet rezeki ya. Kita kata-katanya ini ya, sedikit kayak ini ya, apa namanya, kontroversial gitu ya. Energi penglaris gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa kan. Kita kan biar familiar gitu ya. Kadang kan orang kan, oh ini nih penglaris ya, pakai apa gitu kan dia, maaf ya pakai buntelan gitu ya, pakai kemudian bisa jadi maaf paku dan lain-lain gitu. Tapi kita enggak ya, kita nanti penglarisnya pakai apa? Pakai Asmaul Husna Bapak Ibu, pakai sholawat gitu ya. Nah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang menjadi Quran nanti ya, menjadi ahli Quran, akhirnya Bapak Ibu itu akan mengalami ya jelas kejelasan dari segala sesuatu yang Bapak Ibu alami, yang tadinya tidak tahu ada jawabannya, menjadi jelas sekali apa yang Bapak Ibu hadapi. Solusi-solusi seperti ada tergambar di depan. Bapak Ibu mengalami ada sebuah keajaiban, menjadi tibyanan likuli syai'in.
menjadi penjelas segala sesuatu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjadi ada orang yang memberikan ada solusi-solusi ya, menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan karena Bapak Ibu sudah bisa mendalami apa yang ada di Al-Quran. Maka Bapak Ibu semua ya, setiap Kamis malam Jumat jangan lupa ya kita untuk gabung ya, menggetarkan Al-Quran dengan sistem ada Arta MR, yaitu dengan ada duduk sikap sempurna lalu memakai ada tahadus nafas. Inilah teknik cara untuk install data baru di bawah sadar kita sampai ke tidak sadar kita. Akhirnya kita menjadi seperti terposter luar biasa Bapak Ibu. Ada sebuah kayak suntikan gitu ya, suntikan yang memboster, kemudian kita menjadi orang yang baru gitu ya, menjadi orang yang lebih baik lagi insya Allah ya, mencintai Al-Quran, lebih berbanyak lagi ibadah, kemudian senang sedekah, senang memuliakan orang lain, senang merawat terumbu karang. Masya Allah luar biasa ya.